menarik ini terkait potensi merusak yang ternyata harus kita sadari bahwa setiap manusia memiliki potensi yang bisa menimbulkan kerusakan. Monggo Mas Sabrang mungkin bisa direspon ketika kita misalkan nih, ketika saya wis ngerti iki aku jane iki potensiku ketika saya ditarik ke tim dan potensi merusakku gede iki. Apa timku wis ngerti potensi merusak itu misalnya langkah seperti apa, apakah ada pemaksaan paham nggak apa-apa tapi taat itu tadi atau seperti apa monggo Mas? Kalau saya merespon itu mungkin gini, potensi merusak itu efeknya jauh lebih besar daripada hanya urusan bisnis sebenarnya. Jauh lebih besar. Kalau pakai bahasa modernnya disebut sebagai integrating shadow. Ketika orang sudah tahu gini, contohnya gini aja. Kalau kamu gendong anak kecil, pasti sangat hati-hati. Gendong anak kecil pasti sangat hati-hati dan dia punya respon sedikit gimana, kamu pasti sangat awas kepadanya. Kenapa? Kamu jalan hati-hati ndase ra kejeduk, dia ngek gitu dikit, iki ngopo ki? Kangen mboke apa nyesel ndelok bapake? Misalnya gitu kamu langsung punya beberapa teori-teori untuk menjelaskan itu karena kamu jadi sangat sensitif terhadap itu. Kenapa? Karena kamu punya sadar bahwa kamu sangat bisa merusak sesuatu yang sangat fragile ini, sangat-sangat rapuh ini, bayi yang kecil ini. Nah, orang kalau tidak mengetahui potensi terburuknya, bukan dia harus melakukan ya. Dia, ya, ngomongnya dari sudut pandang mana ya. Saya tak keluar dari bisnis ya, dalam seserawungan nih. Kalau kamu tidak punya potensi bahaya, kamu akan lebih sedikit dihormati orang lain. Kenapa? Karena kamu tidak berbahaya. Misalnya anak kecil sedang mainan, pasti ada yang bully, ada yang membuli misalnya gitu. Si bully pasti ngetes nih. Pertama disenggol, orang nesu. Dijenggung dasi, orang nesu. Dibandem, orang nesu. Pancal dasi, nesu. Oke, ketika dia sudah nesu, sudah berhenti nih. Karena dia sudah menunjukkan potensi bahayanya. Nah ini dari psikoanalitik sebenarnya sudah ditulis sama Carl Jung namanya, Carl Gustav Jung, itu integrating shadow, di mana kamu mengetahui posisi terburukmu, potensi terburukmu, sehingga ketika kamu melakukan sesuatu dalam kehidupan, kamu sangat berhati-hati terhadap kehidupan seperti kamu hati-hati sama bayi. Seperti saya ngomong ketika kamu seperti megang bayi itu loh. Jadi kamu melakukan segala sesuatu, saya merusak enggak ini ya? Saya ini merusak enggak ya? Jadi sangat sensitif hidupnya. Kenapa? Karena kamu tahu potensi terdalammu, kamu bisa jadi monster nih. Dan setiap orang punya potensi untuk menjadi monster. Orang yang tidak mengambil dirinya yang di neraka itu, shadow yang yang dijaga Anubis atau dijaga siapalah, kamu mau pakai perspektif mana. Kamu ngambil potensi terburukmu dan kamu tahu bahwa kamu tuh monster yang bisa keluar kapan saja. Nah itu orang yang tidak punya awareness itu, yang tidak punya kewaspadaan itu terhadap dirinya, relatif lebih sembrono melakukan segala sesuatu. Orang yang sudah mengintegrasikan itunya, orang akan bisa melihat tanpa sadar, orang akan bisa melihat bahwa orang ini punya potensi bahaya. Yang keluar dari dirinya adalah wibawa kemudian. Karena orang hati-hati, iki iso bahaya, iki iso monster iki. Wibawa itu bukan orang yang diem, orang-orang sing yo kaya caleg-caleg lah. Yo enggak semua caleg, kebanyakan bapak-bapak, orang-orang gitu. Apa orang yang bisa melihat bahwa iki wong sing iso dadi monster ini, tanpa sadar, bawah sadarnya ngeliat itu. Jadi aku hati-hati handle dia ini. Yang keluar dia tanpa ngomong apa-apa, orang udah bisa merasakan potensi monsternya. Dan dia pasti menavigasi hidupnya, dia berlaku pada hidupnya dengan sangat hati-hati karena dia tidak mau menjadi monster itu. Kadang-kadang kita menghindari imajinasi buruk.
Padahal kalau imajinasi buruk terhadap diri kita, itu kan belum manifestasi. Kita harus kenal diri kita sampai aku iso ora yo mateni wong yo. Aku iso ora yo ngampleng wong yo. Oke, kalau saya mungkin membunuh orang itu pada posisi kemarahan seberapa ya? Kok misalnya gini. Misalnya kamu baca cerita tentang Nazi. Terus dia mengumpulkan orang terus membunuh orang di camp misalnya gitu. Jangan lupa yang melakukan ini bukan setan-setan loh, yang melakukan ini manusia juga loh. Manusia kok bisa sampai melakukan seperti itu gimana ya? Mungkin nggak ya saya melakukan seperti itu? Pada kondisi seperti apa saya bisa melakukan seperti itu? Ketika kamu sudah mencoba mensimulasi dirimu terus iso nek aku nesu banget iso aku mateni wong. Kamu akan menjaga dirimu jangan sampai menjadi sangat marah agar tidak keluar demit itu dalam dirimu. Orang yang tidak kenal demitnya dia akan berlaku sangat sembrono. Orang saya wis kenal demite hati-hati banget uripe. Kenapa? Karena dia takut demitnya keluar dan dia jadi setan, jadi potensi terburuknya dia tersebut. Jadi itu sangat-sangat berguna dalam hidup untuk mengenal potensi dirimu yang terburuk itu. Karena itu semua orang punya potensi untuk destruktif terhadap sekitarnya, terhadap lingkungannya. Kamu tidak, yang putri-putri ya, kamu tidak membayangkan daya destruktif merengutmu pada suamimu. Wah, gue suami ini wis kerja ngelembur 3 hari, yuk Bali, Malangkrek, gawe kopi dewe. Wah, gue destruktifnya neng bojo, gue mbak jenderal, wes selesai, gue ora kanggo jenderal, gue mengurusan kopi, gitu. Itu, tapi istri yang hati-hati, dia kan tahu bener manage bagaimana dia handle suaminya agar tidak terjadi destruksi seperti itu. Nah, ketika orang punya kesadaran seperti itu akan termanage nih lingkungannya. Karena dia tidak perlu dikontrol oleh lingkungan, dia sudah dikontrol oleh dirinya sendiri. Yang keluar adalah potensi dirinya yang memang dia tahu dia keluarkan yang mana. Itu bagian dari tingkat kesadaran manusianya sendiri itu sebenarnya. Itu karena berlaku dalam kehidupan sehari-hari, pasti juga berlaku dalam bisnis. Berlaku dalam permainan sepak bola, berlaku dalam apa, karena itu dirinya. Ketika dirinya menjadi berperan jadi apa, dia jadi lebih presisi memperlakukan dirinya. Jadi menurut saya sangat penting mengetahui demon, mengetahui demit, setan dalam dirinya. Aku iso mbleh wong nek aku nesune saene. Dia akan sangat menghindari keadaan itu. Kan dia tahu persis koordinat dia menjadi demit itu seberapa. Nah, orang yang sudah mengetahui itu, sorot matanya beda. Bobotnya beda. Itu bawah sadar. Karena yang di atas sadar paling 89% yang kita sadar input masuk fakta ini. Yang menjadi makna. Lainnya bawah sadar semuanya. Ini bawah sadar kita akan bisa mengenal orang-orang seperti itu. Ini wis kenal demite. Dia akan lebih dihormati. Dia akan lebih lebih punya, karena dia punya potensi bahaya itu tadi loh. Gini aja lah. Nek kowe ribut karo anak polisi kan lu hati-hati. Yeah. Karena wedi punya potensi bahaya nek bapake teko nang omahku yo karo pasukan coklat aku gawat iki. Karena kamu tahu potensi bahaya itu kamu handle-nya lebih hati-hati. Nah, setiap orang punya potensi bahaya itu. Orang yang sudah kenal potensi bahayanya akan terpancar dalam dirinya bahwa ini chaos bisa jeblok kapan saja ini tanpa sadar. Tapi jadi kita handle-nya lebih hati-hati pasti pada orang tersebut. Efeknya rasa hormat, efeknya kemudian lebih santun dan seterusnya lah. Orang yang harmless, yang tidak mengetahui demitnya, itu enggak berbahaya dan gampang dibully dalam tanda petik. Kalau orang yang tahu demitnya, itu enggak gampang dibully karena orang sudah sensing nih, ini ono sing demit siap metu kapan wae nih. Justru dilihat dari kehati-hatiannya berperilaku, bukan dari kesembronoannya berperilaku. Justru terbalik itunya. Tapi itu membahas itu lebih dalam itu psikoanalitik bawah sadar ya. Jadi rodok ruwet lah. Tapi intinya bahwa kamu kenal demitmu ki penting banget agar tidak menjadi demit itu tanpa sadar. Ngono wae intine. Sebenarnya setahu saya.